Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Prastia. Untuk 14230 dari Provok 13 Praktikum Mesil. Di acara sebelah ini kita akan membuat NDVI, NDWI dan juga ADDI menggunakan dua aplikasi untuk Google Earth Engine dan juga ArcGIS untuk networking. Nah, yang pertama itu kita buka terlebih dahulu aplikasi web Google Earth Engine. Selanjutnya kita ke platform, lalu kita ke code editor. Lalu selanjutnya kita pilih email yang sudah kita registrasi sebelumnya. Kita ke bagian script, lalu klik new, lalu kita pilih yang repository, lalu kita masukkan username-nya. Kita create, create. Lalu selanjutnya kita pergi ke bagian aset. Lalu kita klik new, kita pilih yang shape files. Selanjutnya kita select, kita masukkan file administrasi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Itu semuanya kita gunakan kecuali yang SPX. Kita Klaten, kecuali SPX. Ada 6, 3, 4, 5, 1, ini. Kita klik 3. Oke, selanjutnya kita pastikan bahwa tidak ada spasi di nama file ini. Lalu kita open. Sudah sesuai, kita klik upload. Kita tunggu dulu. Kalau sepertinya ini masih proses. Selanjutnya kita klik bagian aset, lalu kita klik refresh. Nah, sudah muncul. Lalu kita bagian cloud aset ini, kita klik import. Import to into script. Lalu pergi ke bagian script ini, klik new. Lalu pergi ke bagian script, klik new. Lalu kita klik file, lalu kita beri nama NDVI. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengubah script NDVI dengan mengubah table menjadi data seperti script. Di ke script. Kita buka data yang sudah disiapkan, yaitu data yang kita satelit. Lalu kita copy yang bagian pemanggilan citra sampai ke bawah. Tapi lalu kita pasang ke tabel yang ada. Selanjutnya itu kita ubah variabel x-nya menjadi batas. Lalu kita masukkan script yang menambahkan citra di blank aja. Kita masukkan script yang menambahkan citra. Lalu selanjutnya kita ubah semua variabel x menjadi batas. Pada bagian visualization, kamu jadi citra underscore daerah kita. Selanjutnya kita masukkan rumus dengan pergi ke script pada cara 9. Lalu kita masukkan rumus NDVI. Lalu kita copy rumus ini dari yang masukkan rumus ini sampai bawah. Di copy lalu dimasukkan ke tabel. Selanjutnya kita ubah yang di bagian ini menjadi masukkan rumus NDVI. Lalu kita ubah yang ada NDXI jadi NDVI semuanya. Jika sudah, kita akan menaktifkan rumus yang tidak kita gunakan selain rumus NDVI yaitu NDWI dan juga ADDI. Misalnya kita blok rumusnya. Lalu kita klik kontrol garis miring untuk kita menaktifkan. Jika sudah menjadi seperti ini, artinya dia sudah aktif. Selanjutnya kita ubah. Selanjutnya kita masukkan lagi script palette sampai script enter. Script maksudnya. Copy kita masukkan ke Google Engine. Lalu kita ubah untuk ubah NDX-nya menjadi NDVI semuanya. Lalu jika ada variabel X itu kita ubah menjadi daerah kita. Sudah selesai, maka kita klik run. Terus sudah ada hasil di run, lalu kita kembali ke data yang kita satelit, lalu kita salin yang bagian ekspor data. Udah, X-nya kita ganti dan ininya adalah batas. Bagian NDVI ini slide FAT. Lalu ini itu adalah batas. Sudah. Selanjutnya bagiannya kita bisa batas. Kita klik run. Oke. Jika sudah, selanjutnya di acara sebelah ini kita akan membuat NDVI, NDWI dan juga ADDI menggunakan dua aplikasi untuk Google Earth Engine dan juga ArcGIS untuk networking. Nah, yang pertama itu kita buka terlebih dahulu aplikasi web Google Earth Engine. Selanjutnya kita ke platform, lalu kita ke code editor. Lalu selanjutnya kita pilih email yang sudah kita registrasi sebelumnya. Kita ke bagian script, lalu klik new, lalu kita pilih yang repository, lalu kita masukkan username-nya. Kita create. Lalu selanjutnya kita pergi ke bagian aset. Lalu kita klik new, kita pilih yang shape files. Selanjutnya kita select, kita masukkan file administrasi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Itu semuanya kita gunakan kecuali yang SPX. Kita Klaten, kecuali SPX. Ada 6, 3, 4, 5, 1, ini. Kita klik 3. Oke, selanjutnya kita pastikan bahwa tidak ada spasi di nama file ini. Lalu kita open. Sudah sesuai, kita klik upload. Kita tunggu dulu. Kalau sepertinya ini masih proses. Selanjutnya kita klik bagian aset, lalu kita klik refresh. Nah, sudah muncul. Lalu kita bagian cloud aset ini, kita klik import. Import to into script. Lalu pergi ke bagian script ini, klik new. Lalu di bagian script, klik new. Lalu kita klik file, lalu kita beri nama NDVI. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita mengubah script NDVI dengan mengubah table menjadi batas di script. Di script. Kita buka data yang sudah disiapkan, yaitu data yang kita satelit. Lalu kita copy yang bagian pemanggilan citra sampai ke bawah. Tapi lalu kita pasang ke tabel yang ada. Selanjutnya itu kita ubah variabel x-nya menjadi batas. Lalu kita masukkan script yang menambahkan citra di blank aja. Kita masukkan script yang menambahkan citra.
Lalu selanjutnya kita ubah semua variabel X itu menjadi batas. Pada bagian visualization, kamu jadi kita install daerah kita. Selanjutnya kita masukkan rumus dengan pergi ke script pada data 9. Lalu kita masukkan rumus NDVI. Lalu kita copy rumus ini dari yang masukkan rumus ini sampai bawah. Copy lalu dimasukkan ke tabel. Selanjutnya kita ubah yang di bagian ini menjadi masukkan rumus NDVI. Lalu kita ubah yang ada NDXI jadi NDVI semuanya. Jika sudah, kita akan menaktifkan rumus yang kita gunakan selain rumus NDVI yaitu NDWI dan juga NDI. Kecuali kita blok rumusnya. Lalu kita klik kontrol garis miring untuk kita aktifkan. Jika sudah menjadi seperti ini, artinya dia sudah aktif. Selanjutnya kita ubah. Selanjutnya kita masukkan lagi script alas sampai script enter. Script maksudnya. Kita copy, kita masukkan ke Google Engine. Lalu kita ubah untuk ubah NDX-nya menjadi NDVI semuanya. Lalu jika ada variabel X itu kita ubah menjadi daerah kita. Sudah selesai, maka kita klik run. Terus sudah berhasil di run. Lalu kita kembali ke data yang kita salin. Lalu kita salin yang bagian export data. Lalu X-nya kita ganti dan ininya adalah batas. Bagian NDVI ini slide X8. Oh, ini itu adalah batas. Sudah. Selanjutnya bagiannya kita beri batas. Kita klik run. Oke, jika sudah, selanjutnya kita atas, lalu kita klik run pada NDVI Klaten. Lalu kita sesuaikan namanya. Lalu pastikan format filenya itu adalah geotiff. Lalu kita klik run. Lalu kita akan melakukan save file dengan kita kembali ke Google Earth Engine. Jika proses ekspor sudah selesai, kita pergi ke drive. Sudah ada untuk NDVI-nya sudah tersimpan di drive. Lalu kita melakukan save file. Kita download ini drive-nya yang NDVI Klaten. Setelah di download, kita kembali lagi ke Google Earth Engine. Lalu kita melakukan klik save untuk menyimpan hasilnya. Kita klik save untuk menyimpan. Oke. Kita mengolahan data NDVI itu sama, kita kembali ke Google Earth platform code editor. Lalu kita ke new. Lalu kita klik file, lalu kita ubah nama filenya menjadi NDWI. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik dua kali pada NDWI. Lalu sudah muncul di bagian sininya, di bagian tabelnya. Selanjutnya kita pergi ke bagian aset, lalu kita masukkan lagi ke administrasi. Dengan klik panah untuk bagian script ini, kita klik panah. Lalu kita balik menjadi batas. Selanjutnya kita ke script, lalu kita ke level cara 9 atau di bagian yang seperti ini. Lalu kita masukkan yang bagian pemanggilan data citra. Sampai ke print dataset, kita copy, kita masukkan lagi di sini. Seperti ini. Lalu ubah variabel dan disesuaikan saja. Sudah, lalu kita masukkan rumus NDWI bagian sini. Kita masukkan rumus. Kita aktifkan rumus NDVI dan juga NDI dengan kita blok. Lalu kita kontrol seperti ini. Lalu kita klik kontrol ini agar dia rumusnya menjadi aktif atau yang aktifnya NDWI saja. Nah, setelah itu kita sepanjang memunculkan citra. Lalu kita masukkan script palette ini sampai akhir. Kita copy. Lalu kita masukkan. Ini disesuaikan aja, ini tadi NDWI. Lalu klipnya kita ubah jadi klip. Jadi kita klikkan. Selanjutnya kita kembali lagi ke data ini, ke data yang sudah disiapkan. Lalu kita ke script kita kembali, kita ekspor data export. Seperti ini, ini di NDWI. Klipnya itu klipnya batas. Ini NDWI. Konten. Lalu region X-nya itu batas. Oke, jika sudah, kita klik run. Nah, selanjutnya kita pergi ke bagian task. Lalu kita run, sesuaikan, sudah sesuai, pastikan file format geotiff, lalu ya, sampai ini selesai. Lalu nanti di drive, nanti masuk di drive, lalu di download. Setelah menunggu download, kita lanjut lagi ke untuk kita mengolahan data untuk NDI sama caranya ke editor. Lalu kita klik, kita klik new, lalu file, lalu kita menjadi NDI, lalu kita klik OK. Ini kita dua kali, lalu kita mulai pergi ke bagian aset, lalu kita ke administrasi Klaten. Ini kita ubah jadi batas. Kita mulai copy aja, dan seperti ini awal sampai sini. Sampai copy seperti ini. Kita langsung ubah aja yang X jadi batas. Lalu sudah, selanjutnya kita ke sini, lalu kita ke sini, kita masukkan rumus untuk NDVI. Kita copy, kita blok, lalu kita klik kontrol. Sudah, selanjutnya kita ke script lagi, kita klik yang memunculkan hasil sampai print. Kita kembali, lalu kita isi DDI. Ya sudah, kita klik run.
yang NDDI itu kita langsung aktifkan semua rumus karena NDDI itu merupakan kombinasi dari NDVI dan juga NDWI. Lalu kita copy yang bawahnya. Selanjutnya kita masukkan sudah, lalu kita run NDDI klaten seperti sama sebelumnya. Tunggu sampai selesai. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, kita download. Selanjutnya jika sudah, kita ke aktivis untuk data NDDI, NDVI, dan NDWI tadi yang sudah didapat tadi sebelumnya, kita lagi ke map, kita dengan lalu seperti biasa kita sesuaikan koordinatnya di fokus. Lalu koordinat kita 9S kita klik oke. Selanjutnya kita menambahkan relatif, kita klik kanan mereka, lalu kita masukkan pada acara selanjutnya. Terus 9. Kita masukkan aktif yang NDVI sebagai contoh. Yang pertama masukkan NDVI, yes. Kita seperti ini. Lalu kita menyambung data dengan klik kanan, kita klik export data. Lalu selanjutnya kita pastikan settingan itu opsional. Lalu sesuaikan lokasi penyimpanan yang kita inginkan. Masukkan di secara 9. Lalu apa namanya? Menjadi NDVI Kabupaten Selatan. Lalu kita checklist layer div kita sendiri. Kita checklist layer div lalu kita ekspor. Nah, setelah itu kita lakukan klasifikasi dengan klik add toolbox. Lalu kita ke social analysis, spatial analysis. Lalu kita ke bagian reclass. Lalu kita reclassify. Untuk transfernya kita pilih yang ini sudah diekspor. Lalu untuk grafik yang classify, pasti kita pilih 5. Lalu menjadi manual, lalu kita ubah angkanya sesuai dengan 0,2, 0,36, 0,5, 0,6, dan juga 0,9. Oke, jika sudah kita klik ada oke. Kita informasi di mana atau di kita save. Kita kasih nama. Oke, sampai kita akan mengubah menjadi data polygon. Kita ke toolbox, lalu kita conversion rules. Lalu kita pilih yang from raster, lalu from raster to polygon. Kita masukkan untuk inputnya, yaitu yang request tadi. Lalu kita checklist yang simplify polygons. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah kita unchecklist pada raster yang sebelumnya, unchecklist saja. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi untuk polygon yang sudah kita ubah tadi dengan klik kanan, this, kategoris, lalu kita pilihnya menjadi default for giving outcome. Untuk warnanya, ini kita sesuai kita klik kanan, lalu reverse slot insert. Lalu kita tekan lagi, kita pilih yang properties for all symbols. Lalu kita hilangkan apply. Klik OK, kita klik apply, kita klik apply, kita klik OK. Oke, sudah berubah. Selanjutnya kita menambahkan administrasi dengan menyesuaikan simbologi dengan RBI di setiap atas. Nanti kita menambahkan data yang berdasarkan konteks dan juga provinsi. Bagaimana kita klik. Oke, selanjutnya sudah. Selanjutnya kita akan sesuaikan simbologi yang ada di RBI seperti biasa. Rumah desa kita akan tulis, lalu kita ke spesifikasi, berarti simbol. Lalu pasokan juga. Kita lanjutkan dengan melengkapi peta NDWI dan juga NDI. Caranya sama, klik kanan, sistem, staff. Sudah kita data, paket yang ND. Data original. Save. Flash. Selanjutnya kita ubah bersama toolbox.
lalu ke spasi yang terus, lalu kita makanya masih agak maaf, baca. Selanjutnya kita ke request, lalu ke reclassify. Misalnya ini, lalu kita menjadi ya kita masukkan saja. Oh sorry, ini equality 6, lalu kita ke manual, lalu kita ubah. Ininya itu 0,1. Next. 0,17. Coba jadi. 0,27. 0,347 dan 0,37 dan 1. Oke. Dan selanjutnya adalah kita adaptif menjadi polygon dengan cara ke conversion tools lalu from raster to polygon. Terusnya di kelas. Oke. Sip, oke. Bisa kita cek saja bawahnya, lalu kita akan melakukan simbologi. Simbologi itu kategori record of value. Informasi dengan TPS ini dari bawahnya dari bawah. Oh, yang singkat. Ini. Kertas. AMD. Administrasi kabupaten, kecamatan, provinsi. Ya, lalu ini di atas. Ya, sip, lalu kita ubah ini simbol outline ini batas. Size. Kita ke simbol outline provinsi. Salah batas. Provinsi. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat layout jika sudah seperti ini, sudah selesai. Kita akan membuat layout. Klik ini, biasa layout view. Lalu kita ubah ukurannya menjadi A3. Garis bantu agar pangkatnya menjadi lebih tinggi. Jika sudah, kita kembalikan garis bantu dengan rectangle. Lalu dipotongkan dan jokalnya diganti menjadi kolom seperti ini. Jika sudah, maka tinggal disesuaikan saja untuk pattern. Selanjutnya kita akan membuat grid dengan kanan properties. Lalu kita akan membuat grid baru, new grid.
kita oke, kita next, lalu kita finish. Setelah itu kita ke apply, kita ke properties, kita atur labelnya, atur font menjadi PNF, lalu ukurannya itu 10, lalu pada bagian label orientation itu dia left dan right. Lalu kita pilih ke bagian intervals, sesuaikan intervalnya. Intervalnya aku sudah kita bagi 5, lalu kita apply. Oke, sudah seperti ini. Ini harus paling 15, oke, klik apply, oke. Selanjutnya kita akan membuat tulisan untuk MU dan juga MT. Selanjutnya kita akan membuat keterangan. Yang pertama kita klik picture, lalu kita masukkan logo UPN background. Kita tambahkan teks. Saya dengan cara mengklik ke data frame. Data frame. Selanjutnya kita copy paste untuk layer asal dari pos dan juga layer atas posisi. Selanjutnya ke properties, simulasi, bagian feature,
di dalamnya dengan kulit karena banyak ini. Ambil dengan ikan. Jadi selesai. Lalu selanjutnya kita save saja hasilnya. Terus save as, lalu kita save. Terus jangan lupa untuk kita ekspor. Siap.